Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati dimanapun Anda berada, kini kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-33 dengan subtema perubahan paradigma bela negara. Setelah saya mencoba untuk menyampaikan secara singkat tentang konsepsi NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan didukung oleh berbagai konsepsi lainnya seperti konsepsi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan juga konsepsi bela negara. Maka perlu kita lanjutkan dengan aksi-aksi bela negara. Namun sebelum bicara tentang aksi bela negara, perlu kita memahami bahwa telah terjadi suatu perubahan paradigma bela negara, yaitu dari pengertian yang sempit yang hanya waktu itu fokus kepada masalah militer, perang, kini sudah bergeser menjadi pengertian yang luas, yang komprehensif, menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tentu sangat dipengaruhi oleh pengertian bela negaranya sendiri, di mana bela negara itu dapat kita pahami sesuai dengan kata bela dan negara, bahwa setiap warga negara bisa melakukan bela negara dalam arti ikut serta menjaga atau melindungi, kemudian juga ikut membangun dan menjamin kelangsungan hidupnya, ya, menjamin keselamatannya dari negara, NKRI. Kemudian perubahan ini didukung oleh perubahan ataupun amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memindahkan diktum bela negara dari bab 12 tentang pertahanan negara, yaitu pada pasal 30 ayat 1 pindah ke bab 10 tentang kewarganegaraan penduduk yang dapat kita lihat pada pasal 27 ayat 3 yang bunyinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kalau kita lihat dari sini tentu dapat kita pahami bahwa telah terjadi perubahan yang besar, ya, tentang bela negara. Telah terjadi suatu paradigma baru bela negara. Nah, tentu kita harus paham juga apa yang maksudnya paradigma. Istilah paradigma ini sebenarnya sudah lama ada, tapi dipopulerkan oleh namanya Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, di mana menurut Thomas Kuhn arti paradigma adalah merupakan suatu landasan berpikir, konsep dasar yang digunakan sebagai model atau konsep dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, di mana para ilmuwan melakukan riset berdasarkan satu paradigma, suatu model-model yang baru, ya, yang beda dengan yang lama. Jadi artinya dapat kita pahami bahwa paradigma itu sangat besar dipengaruhi oleh pengembangan iptek, karena ini menyangkut pada dasar atau pola berpikir, kemudian juga dalam merubah berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu, dan juga menyangkut kepada aksi penyelesaian yang dilakukan oleh setiap manusia. Jika kita memahami bahwa telah terjadi perubahan paradigma bela negara, maka tentu konsekuensinya adalah perlu ada suatu perubahan di dalam konsepsi ataupun implementasi daripada bela negara itu, sehingga setiap warga negara dapat referensi ataupun acuan yang dapat dikembangkannya pada dirinya, pada lingkungannya maupun dalam lingkungan publik. Misalnya ada mengenai nilai-nilai dasar bela negara, ya, yang sudah diekstraksi itu, ya, menjadi 6. Jadi itu saya kira adalah suatu pemikiran yang perlu dipertimbangkan untuk memperkaya nilai-nilai dasar bela negara itu, semangat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Demikian juga pada istilah-istilah, ya, salah satu hal yang
kadang-kadang saya juga agak bingung ya menyampaikannya kepada masyarakat, khususnya pada mahasiswa, tentang nilai-nilai dasar kemampuan awal bela negara. Apa yang dimaksud dengan awal bela negara di situ? Kalau kita memahami bahwa setiap warga negara sesungguhnya sudah melakukan bela negara, maka itu bisa diartikan sebagai awal. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan itu seiring dengan perkembangan iptek, globalisasi, dan juga kemajuan zaman sesuai dengan zamannya. Nah, jadi pernah suatu diskusi terbatas mengusulkan supaya tidak membingungkan istilah awal itu diganti dengan yang lebih cocok, misalnya seperti itu. Nah, ini ada dua hal yang mungkin menjadi masukan dalam pengembangan konsepsi bela negara ke depan. Dalam perkembangan iptek, ternyata memang tidak selalu ya, teknologi itu membawa suatu kemajuan saja, tapi juga dapat berdampak terhadap hal-hal yang negatif, artinya bisa salah. Sebagai contoh misalnya pada era industrialisasi ya, kita banyak menggunakan energi ya, setelah ditemukannya energi ya, dari migas, kemudian batu bara, kemudian berkembang industri yang begitu hebat telah memberikan ya, menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh manusia dari industri yang begitu luar biasa dan memberikan suatu kenyamanan, kemudahan, efisiensi dan sebagainya. Tetapi di lain pihak terjadi suatu polusi berkat hasil daripada CO2 misalnya, sangat berdampak terhadap lingkungan, terhadap iklim yang sangat berbahaya. Kesehatan juga termasuk. Kemudian yang kedua bisa kita lihat juga era revolusi hijau, di mana pertanian waktu itu dengan teknologi maju menggunakan pupuk dan obat-obatan yang mengandung kimia yang cukup besar telah menghasilkan produk berlipat ganda, sehingga lebih mudah kita mendapatkan bahan makanan, misalnya bahan-bahan baku untuk industri, agroindustri itu berlipat ganda. Tetapi di lain pihak telah terjadi suatu proses kerusakan alam, ekosistem, dan juga lingkungan hidup yang sangat berbahaya bagi keselamatan umat manusia. Artinya bahwa perkembangan iptek dan juga proses kemajuan ke depan kita harus waspada, harus mempertimbangkan aspek-aspek yang secara komprehensif yang menyangkut kepada kehidupan umat manusia ke depan. Nah, oleh karena itulah maka dalam kita bicara tentang Indonesia Emas tahun 2045, faktor-faktor ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Artinya setidaknya unsur teknologi dan unsur lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting. Nah, oleh karena itu apakah tidak memungkinkan misalnya dengan kemajuan zaman ini bahwa hal itu bisa menjadi bagian daripada sistem atau konsepsi ketahanan nasional, ya? Kalau sekarang ada berapa, ada Astagatra ya, ada 8. Mungkin juga harus kita tambah dengan teknologi dan lingkungan hidup misalnya, sehingga semakin lengkap konsep itu menjadi acuan kita bersama dalam rangka kita melaksanakan aksi bela negara di lingkungan masing-masing. Sebelum kita bicara tentang aksi apa yang akan kita lakukan oleh masing-masing, oleh kelompok, oleh perkumpulan, profesi, tentu kita harus paham apa yang harus kita lakukan, dari mana kita mulainya. Nah, ini tentu harus kita kaitkan dengan upaya bela negara yang didasarkan kepada program pembangunan. Pembangunan ini ada acuannya. Banyak masyarakat ataupun warga negara yang tidak paham mengenai acuan ini. Ya, misalnya ya, kita kenal ada rencana pembangunan jangka panjang nasional 20 tahunan misalnya. Sekarang kita sedang berlangsung itu RPJPN dari 2005 sampai 2025. Ini ada dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007. Di situ jelas ya, terlihat apa visinya, apa misinya, apa program umum 5 tahun. Dengan harapan bahwa siapapun presidennya akan mengacu ke situ dalam kurun waktu 20 tahun. Kemudian ada rencana pembangunan jangka menengah nasional 5 tahunan sesuai dengan
masa waktu pemerintah. Kemudian ada masa pembangunan tahunan, ya. Ini tentunya harus kita pahami, harus kita tahu, setidaknya kita tahu lah secara umum untuk bisa kita lihat mana yang dapat kita lakukan dan apa kira-kira targetnya, sehingga semua bisa fokus ke situ, sehingga diharapkan ada suatu upaya untuk meraih hasil yang efisien dan optimal. Nah, sekarang kita berada di penghujung, ya, RPJPN, ya, 2005-2025. Ini selalu saya ingatkan ini karena sebentar lagi ini akan berakhir. Kita akan masuk kepada RPJPN berikut 2025-2045. Nah, dari sekarang mestinya seyogianya sudah mulai, ya, ada pemikiran-pemikiran ke arah sana, sehingga nanti begitu masuk pada proses itu dalam bentuk penyusunan undang-undang sudah semakin kaya dengan pemikiran-pemikiran cerdas dari kalangan cendekiawan, negarawan, ya, kemudian politisi, ya, semua masyarakat, ya. Sehingga nanti kita siapkan, ya, bangsa ini menyiapkan landasan pembangunan 20 tahun ke depan itu dapat dijadikan sebagai dasar bagi generasi penerus, terutama generasi milenial, sehingga mereka bisa melakukan suatu lompatan-lompatan kegiatan. Selanjutnya tentu, ya, masyarakat harus bisa diberikan pencerahan, setidaknya bisa diberi pengetahuan bagaimana menentukan potensi kekuatan kita, potensi sumber daya yang kita miliki, mana kelemahannya dan juga apa peluangnya dan juga tantangannya, ya. Saya sudah jelaskan juga ini karena tanpa kita paham sebetulnya apa yang kita hadapi, ya, sehingga sulit kita melakukan prioritas karena semua bisa penting dari pandangan masing-masing, tetapi tidak selalu yang penting itu menjadi prioritas. Sementara kita harapkan kita semua itu berpikir efisiensi sesuai dengan prioritas yang didasarkan kepada rencana pembangunan yang sudah ada itu, kira-kira seperti itu. Baiklah, para pemerhati yang saya hormati, dengan apa yang saya sampaikan secara singkat tersebut, saya mengusulkan beberapa saran, ya, saran-saran sebagai khususnya kepada generasi penerus. Pertama adalah perlu memahami sepenuhnya bahwa perubahan paradigma bela negara sebagai kekuatan bangsa Indonesia yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian perlu menyadari sepenuhnya bahwa internalisasi nilai-nilai dasar bela negara sangat menentukan dalam membangun karakter bela negara berciri merah putih. Yang ketiga, perlu percepatan menguasai dan menerapkan teknologi yang berorientasi pada kebutuhan bangsa dan negara dan selalu waspada terhadap dampak negatif yang mungkin timbul. Yang keempat adalah perlu meyakini bahwa kerjasama, sinergitas, gotong royong antar sesama anak bangsa dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk HTGA merupakan kunci utama dalam mengembangkan aksi bela negara sebagai gerakan nasional ke depan. Demikianlah apa yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.